tangan yang saling menggenggam akan lebih kuat daripada berjalan sendiri. Karena dengan saling membantu adalah wujud nyata dari persatuan dan kemanusiaan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Ko Armada 2 edisi minggu ketiga bulan Januari kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Ko Armada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Nadela, inilah Weekly News Ko Armada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri pengarahan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata SMM kepada seluruh prajurit dan PNS Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 8 bertempat di Graha Yosudarso Kodaeral 8 Manado. Pengarahan tersebut dilaksanakan dalam rangka silaturahmi, penyamaan visi serta pemberian motivasi kepada prajurit yang bertugas di garis depan. Dalam pengarahannya, Pangko Armada RI menegaskan bahwa pengabdian menjaga kedaulatan maritim di wilayah terdepan merupakan kehormatan dan amanah besar. Pangko Armada RI mengajak seluruh prajurit untuk meneguhkan keimanan, berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai landasan dalam memperkuat kesiapsiagaan, ketangguhan, serta daya juang dalam melaksanakan tugas. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL ke-63 tahun 2026 serta hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI ke-54 tahun 2025, seluruh prajurit KOAL dan PNS Ko Armada 2 mengikuti kegiatan olahraga bersama dengan Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Ko Armada RI Nyonya Yuli Alijaya selaku Ibu Asuh KOAL Ko Armada 2 yang digelar di Dermaga Madura Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Turut hadir dalam momen olahraga bersama Kas Ko Armada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro, para pejabat utama Ko Armada 2, para komandan satuan, Kepala Dinas Ko Armada 2, serta seluruh prajurit Ko Armada 2 yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Kepala Staf Komando Armada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Prancis untuk Indonesia YM Fabien Phénomé di Gedung VIP Nala Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kerjasama dan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Prancis. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, kedua pihak membahas berbagai hal terkait kerjasama maritim, pertahanan laut, serta peluang peningkatan hubungan bilateral, khususnya dalam bidang kemaritiman dan keamanan kawasan. Hari Dharma Samudra diperingati setiap tahun untuk mengenang perjuangan heroik para pahlawan bangsa, khususnya dalam pertempuran Laut Aru pada 15 Januari 1962 dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2026 ini, TNI Angkatan Laut mengusung tema Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. Dalam rangka menyambut peringatan tersebut, Komando Armada 2 melaksanakan doa bersama secara serentak. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 tempat ibadah di lingkungan daerah basis Angkatan Laut atau DBAL Ko Armada 2, yakni Masjid Al-Mahdi bagi umat Islam, Gereja GPIB Galilea Pasiran bagi umat Kristen, serta Pura Jalawira Dharma Ko Armada 2 bagi umat Hindu. Komando Armada 2 menggelar Forum Komandan KRI Ko Armada 2 tahun 2026 yang dipimpin oleh Kepala Staf Ko Armada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro bertempat di Gedung Candrasah Ko Armada 2 Ujung Surabaya.
Dalam sambutan Panglima Koarmada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang dibacakan Kas Koarmada II ditegaskan bahwa Forum Komandan KRI menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi operasional dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di tengah dinamika tantangan yang semakin kompleks. Komandan KRI sebagai pemegang komando tertinggi di unsur terdepan dituntut memiliki integritas, profesionalisme, serta kemampuan manajerial yang andal guna mendukung pelaksanaan operasi, diplomasi, dan pertahanan negara. Sejalan dengan hal tersebut, Koarmada II juga melaksanakan paparan evaluasi kegiatan tahun 2025 dan rencana kegiatan tahun 2026 sebagai upaya memastikan kesinambungan program kerja dan peningkatan kinerja organisasi. Paparan disampaikan oleh Asisten Perencanaan Pangkoarmada II, Kolonel Laut Plaud Dovir, yang menekankan pentingnya tertib administrasi, pemahaman mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta ketepatan penggunaan anggaran. Kegiatan ini turut diisi paparan dari beberapa kepala satuan kerja dan diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta sinergi antar satuan guna meningkatkan kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, dan efektivitas pelaksanaan tugas Koarmada II dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim nasional. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mendampingi Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata SMM melaksanakan peninjauan langsung ke wilayah Kepulauan Sitaro atau Siau, Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara yang terdampak bencana alam banjir bandang. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran negara melalui TNI Angkatan Laut dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam rangkaian peninjauan tersebut, rombongan Pangkoarmada RI meninjau sejumlah lokasi, diantaranya Posko Siaga Bencana Kodaeral 8, Dapur Umum Yon Bekang Kodam 13 Merdeka, serta lokasi penampungan sementara pengungsi korban bencana di Museum Ulu Siau, Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur. Netizen, dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2026, Pangkoarmada II hadiri upacara tabur bunga di atas geladak KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengikuti upacara tabur bunga dalam rangka peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2026 dari atas geladak KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang tengah melaksanakan pelayaran. Upacara dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan samudra, khususnya mengenang peristiwa heroik pertempuran Laut Aru, sekaligus meneguhkan nilai kejuangan, pengabdian, dan semangat pantang menyerah prajurit Jalasena. Di tempat terpisah, peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2026 juga dilaksanakan oleh jajaran Koarmada II di wilayah lainnya. Di Surabaya, upacara tabur bunga di atas geladak KRI Brawijaya 320 diikuti oleh Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama TNI Agam Endrasmoro, Komandan Kodaeral 5 Laksda TNI Ali Triswanto SCMSI. Sementara itu, di wilayah perbatasan perairan Nunukan dan Guspurla Koarmada II, Laksma TNI Endra Hartono SHMhan memimpin upacara tabur bunga di atas KRI Sidat 851 yang dilanjutkan dengan aksi sosial kepada masyarakat nelayan sebagai wujud kehadiran TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat pesisir dan perbatasan. KRI Prabu Siliwangi 321 melaksanakan uji coba pelayaran lanjutan sebagai bagian dari tahapan pengujian dan pemantapan kesiapan operasional kapal.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan KRI Prabu Siliwangi 321 Kolonel Laut Pelaut Kurniawan Kusatmaja ini melibatkan seluruh awak kapal sesuai bidang tugas masing-masing. Uji coba dilaksanakan secara bertahap dan terukur guna memastikan seluruh sistem utama kapal berfungsi optimal sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Dalam uji coba tersebut dilaksanakan pengujian sistem pendorongan, kemudi, navigasi, serta pemantapan komunikasi antar pos tempur. Selain itu, turut dilakukan firing check sistem penembakan meriam 76 mm Sofra Ponte dan meriam 127 mm sebagai pengecekan kesiapan awal sistem senjata dari aspek mekanis, elektrikal, dan prosedur keselamatan tanpa pelaksanaan penembakan amunisi. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI mendampingi Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM melaksanakan peninjauan ke Suar Karang Unarang sebagai upaya memastikan kondisi dan fungsi sarana bantu navigasi pelayaran di wilayah perairan perbatasan NKRI. Dalam peninjauan tersebut, Pangko Armada RI meninjau kondisi suar, lingkungan perairan sekitar, serta kesiapsiagaan unsur Koarmada RI yang bertugas. Dan di sela kegiatan, Pangko Armada II mendampingi penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat nelayan perbatasan sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut. Selain itu, Pangko Armada II juga menghadiri kegiatan tatap muka Panglima Komando Armada Republik Indonesia dengan seluruh prajurit jajaran Kodaeral 13 yang dilaksanakan di ruang serbaguna Mako Kodaeral 13 dan diikuti lanal jajaran secara daring. Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi langsung pimpinan untuk memberikan arahan, motivasi, serta memperkuat soliditas dan kebersamaan antara pimpinan dan prajurit yang ditutup dengan pemberian cindera mata dan foto bersama dalam suasana aman dan lancar. KRI Teluk Ende 517 melaksanakan tradisi mandi suci bagi siswa Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 1 Angkatan 74 bertempat di perairan Selat Makassar. Kegiatan ini merupakan tradisi kehormatan yang telah mengakar di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya bagi para taruna yang baru pertama kali melaksanakan pelayaran laut. Pelaksanaan tradisi mandi suci dipimpin langsung oleh Komandan KRI Teluk Ende 517 Letkol Laut Pelaut Marlin Milian Sibarani SHM Teropsla dengan melibatkan seluruh awak kapal sesuai peran masing-masing. Tradisi ini dimaknai sebagai simbol penerimaan para taruna sebagai bagian dari keluarga besar insan laut sekaligus sarana pembentukan mental, disiplin, dan kebanggaan sebagai calon perwira TNI Angkatan Laut. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora. Gora Wira, Madya Jala. Jales Veva Jaya Mahir.